Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas PPT kami. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Farah Mardiana Sani dengan NIM 23101011109. Yang kedua, Muhammad Fikri Hazami dengan NIM 23101011112. Yang ketiga, Nailul Iza dengan NIM 23101011126. Yang keempat, Windy Dwi Widya Salva dengan NIM 23101011137. Dan yang terakhir, Mar'atul Kiptia Al-Musyarafah dengan NIM 23101011147. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia. Secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Pancasila memiliki fungsi sebagai panduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah pengertian Pancasila, ada juga pengertian dari manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Fungsi Pancasila. Sebagai dasar negara, maka ada fungsi pokok Pancasila yang berperan dasar untuk jalannya kehidupan negara Republik Indonesia. Prinsip kenegaraan memang penting, tetapi itu tidak boleh bertentangan dengan 5 sila yang sudah tercatat dalam dasar negara kita. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila. Semua ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam dasar negara kita sudah memiliki perspektif yang menggambarkan jati diri bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu. Fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif, dan efisien. Penerapan Pancasila dalam manajemen. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam manajemen pendidikan atau subjek lain tentu saja landasan utama dalam kehidupan adalah kepercayaan. Pada sila pertama, kita dituntut untuk menerapkan makna yang terkandung di dalamnya. Manusia yang diciptakan oleh Tuhannya dan kita hidup untuknya. Di dalam manajemen pendidikan, diharuskan untuk menciptakan suatu sistem pembelajaran yang memiliki unsur nilai-nilai agama dalam setiap pembelajarannya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini, dalam pembelajaran manajemen pendidikan, sebagai suatu pedoman dalam menciptakan generasi yang berkarakter tentunya, harus menciptakan suatu pendidikan yang memiliki sikap yang adil dan beradab. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga di dalam pembelajaran manajemen pendidikan tentu saja memiliki sikap yang toleran, yang tinggi sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat, mengutamakan musyawarah dan mufakat. Hal ini yang harus ditetapkan dalam manajemen pendidikan sebagai landasan atau pedoman dalam memulai kehidupan bermasyarakat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembelajaran manajemen pendidikan, sikap adil
untuk seluruh mahasiswa atau siswa yang mengambil pembelajaran manajemen pendidikan. Nilai Pancasila dalam manajemen. Berikut ini nilai Pancasila yang bisa kamu terapkan dalam menggapai karir diri sendiri. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Mempraktekkan prinsip sila ini yaitu adalah sebagai bentuk ibadah atau ikhtiar seperti selalu bersyukur atas setiap pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita dan menjalankan dengan ikhlas dan sepenuh hati dalam bekerja. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersikap adil yaitu tidak membeda-bedakan sesama rekan kerja, saling tolong-menolong, dan memiliki sikap saling berbagi, baik ilmu maupun hal-hal positif lainnya yang dapat meningkatkan pengembangan diri. 3. Persatuan Indonesia. Tidak membedakan antara suku, ras, dan agama, saling membantu dan mendukung dalam menggapai karir yang diinginkan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Biasakan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah dan melaksanakan segala aturan maupun keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biasakan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah dan melaksanakan segala aturan maupun keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Proses Pancasila dalam manajemen. Proses penerapan nilai Pancasila pada manajemen pendidikan juga merupakan salah satu usaha dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui pembelajaran manajemen pendidikan, sila-sila Pancasila dapat dipelajari lagi atau diterapkan lagi. Karena penerapan sila-sila Pancasila pada pembelajaran manajemen pendidikan adalah salah satu kebijakan yang luar biasa, yang dimana selain memperkenalkan pola atau sistem pendidikan pada umumnya, maka kita juga perlu menyisipkan pembelajaran sila-sila Pancasila dalam fondasi manajemen pendidikan. Karena manajemen pendidikan merupakan salah satu langkah agar menciptakan pendidikan yang berkarakter. Kesimpulan, Pancasila merupakan manajemen berbasis kearifan lokal yang tak terpisahkan dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Manajemen Pancasila sudah lama terlahir sejak tahun 1945. Melalui Pancasila terlahirlah konsep manajemen seperti stakeholders, interest, holistic approach, good governance, business ethics, and triple bottom line. Bangsa Indonesia membuat konsep-konsep manajemen tersebut melalui Pancasila. Namun, tanpa disadari pendiri bangsa Indonesia berhasil memperkenalkan konsep dasar negara yang bersifat holistik, mulai dari aturan hubungan antar manusia dengan penciptanya, hubungan antar manusia warga negara Indonesia dan antar bangsa Indonesia dengan saudara-saudaranya di seluruh bagian dunia. Mengatur tata kelola pemerintahan yang tidak ada kekuasaan mutlak, kecuali demokrasi, mengatur perilaku berbisnis dan membangun perekonomian, mengatur kesejahteraan bersama, bahkan sampai kepada perlindungan HAM.